biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini. Makanya kita juga harus memimpin bangsa ini, mengendalikan bangsa ini dengan baik, dengan tepat, dan dengan handal. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu melalui rapat-rapat menghadapi kondisi global yang penuh krisis yang mengakibatkan suplai energi menjadi masalah. Ternyata kita setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Nanti saya minta beberapa menteri untuk memaparkan singkat, ya, untuk kita mengerti posisi kita dari semua KL, semua. Dan setelah paparan itu tentang kondisi kita, sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, ya, sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini, 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan, tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi 1 tahun ini setelah kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat, ya. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya handal, terima kasih. Mereka laporkan, Pak, tenang, untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi, ya enggak lah. Yang kita bela rakyat miskin, ya. Saya terima kasih, dan ini hanya periode tertentu, dan ini juga benar, ini juga baik. Kita tidak boleh jadi bangsa yang terlalu santai. Mari kita koreksi diri kita, ya. Bangsa kita terlalu banyak diberikan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kita ini, ya kan, kumaha engke, ya kan, bukan engke kumaha engke, tenang aja, ya kan. Pak Bahlil bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, tidak. Kita bekerja, kita waspada. Saudara-saudara, krisis ini bagi saya adalah sebuah peluang. Krisis, kesulitan, tantangan, hambatan, rintangan adalah peluang, membuat kita harus bekerja lebih baik, harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada korupsi.
Sekarang kita harus menghimpun semua kekuatan kita. Saya telah minta Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, saya telah minta profesor, kampus-kampus sekarang harus bekerja, dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang, teknologi untuk membersihkan sampah buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal. Tidak usah kita beli teknologi yang terlalu mahal dari luar. Dalam waktu 2-3 tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan. Tidak akan ada kota, tidak akan ada jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau oleh sampah. Kita akan selesaikan masalah sampah dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, kita sudah punya rencana, kita punya strategi, hitam di atas putih. Tapi krisis dunia ini bagi saya adalah peluang. Ini mempercepat kita, ini bikin kita fokus. Oh, berarti strategi kita sudah benar, tapi kita harus mempercepat. Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan. Energi kita harus dari Indonesia sendiri. Dan sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya punya data sumber-sumber baru 2-3 hari saya terima terus. Cadangan-cadangan kita sangat besar, saudara-saudara sekalian. Bahkan batu bara kita pun banyak sekali, dan kita bisa dari batu bara kita bisa menghasilkan solar, kita bisa menghasilkan bensin dari batu bara, dari singkong, dari jagung. Saudara-saudara, jadi 2 tahun lagi, saudara-saudara, 3 tahun lagi, ya, you catat ya, catat. Ini kan ada rekaman. Apa Prabowo Subianto Om Dok, you ada rekaman. Semua yang saya sampaikan itu ada tolok ukur matematik. Saya katakan bahwa saya merencanakan akan membangun 1000 desa nelayan. Tahun 2026 ini, Desember 2026, kita akan cek, saudara, nanti bisa nagih ke Prabowo berapa desa nelayan yang sudah selesai. Jadi berdiri di sini, saudara-saudara, jangan anggap ini pekerjaan yang enak. Yang mau jadi presiden, selamat. Bener-bener sih, aku udah terlanjur. Jadi aku harus kerja keras sekarang ini, nggak ada libur saya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya, kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih, aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Tapi alhamdulillah sebelum saya berangkat, advance team tenang, ya. Jadi saya ini confident, nggak ada itu. Bagi saya Indonesia gelap, nggak ada, ya. Indonesia cerah di saat banyak negara susah. Tidak, kalau ini nggak usah tepuk tangan ini. Karena saudara-saudara, Anda tahu sekarang keluar gitu, ada itu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas loh. Sekarang kau ke Bali, kau lihat tuh, berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ, ya.
rencana kita mau bikin apa itu, special financial center. Kita lagi cari tempat. Kalau Pak Luhut sarankannya di Bali. Nggak tahu Pak Luhut senang banget Bali itu. Tapi kita semua senang Bali. Tapi saudara-saudara, gagasan ini ya, yang dibicarakan Pak Luhut ke saya bertahun-tahun ini, ternyata sekarang uang-uang yang di Timur Tengah dia mau kemana? Saudara-saudara, negara mana yang tidak perang sekarang? Kasih tahu. Ya, Indonesia salah satu yang paling diminati. Jadi saudara-saudara, intinya adalah kita sangat banyak potensi. Tapi ini juga yang saya katakan membuat kita sekarang harus lebih keras, bekerja lebih teliti. Karena itulah saya kumpulkan rapat kerja ini supaya nanti kita satu bahasa, satu rencana kerja. Ya, tidak boleh ada pemikiran sektoral. Tidak ada yang boleh satu departemen, satu kementerian, satu institusi memikirkan institusinya sendiri. Kita harus kerjasama. Makanya kita semua mengarah kepada seamless, suatu pemerintahan yang bekerja dengan cepat, dengan integralistik, dengan lancar, tidak dengan saling mempertahankan pemikiran-pemikiran sektoral. Jadi ini antara lain adalah tujuan rapat ini, ya. Hal-hal yang ingin sekarang saya sampaikan sebelum kita lebih rinci, ya, bahwa kita tadi saya katakan kita juga harus menyesuaikan ya pada saatnya dengan kondisi harga-harga BBM di dunia. Tapi yang jelas kepentingan rakyat paling bawah akan kita jaga, ya. Kemudian langkah-langkah kita untuk amankan BBM yang kita sudah putuskan adalah, yang boleh saya umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan, kita biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar 2 juta rupiah. Walaupun harga aftur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah. Kita sekarang berjuang, dan alhamdulillah saya dapat laporan antrian haji sekarang tidak lagi 48 tahun. Mulai 2026 antrian haji paling lama 26 tahun, dan saya akan berjuang untuk lebih ringkas lagi. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diberi kehormatan, kita sekarang sudah punya lahan di kota suci Mekah, ya. Lahannya adalah sekitar, Menteri Agama berapa hektar sekarang? 45 hektar, ya. Yang lama dan yang baru, ya. Total 45. Ya. Di sini ada Danantara, ada di sini. Tapi Pak Rosan ke luar negeri, ya. Ya sekitar 40. Berapa hektar totalnya sekarang? Berapa? 45 hektar. Di 45 hektar itu kita akan bikin
perkampungan haji Indonesia, ya, sekian belas menara, sekian puluh menara yang bisa menampung, dan bahkan saya sudah mengajukan dan di prinsip sudah disetujui. Saya minta izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bisa punya terminal khusus haji. Jadi nanti terminal itu khusus untuk haji kita supaya bisa lebih cepat masuk dan keluar. Di sini ada Dirut Garuda, kemudian Danantara, ya. Saya telah instruksikan untuk mendekati Saudi Air supaya Garuda dan Saudi Air bikin joint venture. Jadi selama ini pesawat Garuda berangkat bawa haji ke Tanah Suci, pulangnya kosong. Ini kan tidak ekonomis, tidak masuk akal. Arab Saudi juga demikian. Dia mengembalikan haji kita ke Indonesia, kembalinya kosong. Saya mengatakan, kenapa nggak kerjasama? Bikin satu anak perusahaan, 50% Arab Saudi, 50% Indonesia. Kita pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh, harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi, ya. Ini supaya dikerjakan. Sudah dikerjakan belum? Saya sudah perintahkan kurang lebih 2 bulan yang lalu, ya. Ya, ini harus kerja cepat. Pemerintah ini kerja cepat, ya. Nanti Dirut Garuda menghadap saya, ya. Tambah botak dia kepalanya. Saudara-saudara, saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang nggak jelas atau iup nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan. Saya cek Menteri Kehutanan, saya cek, alhamdulillah Menteri Kehutanan ini oke juga dia. Dia belum kasih izin potong kayu, apa? Mana Menteri Kehutanan? Ada? Oh, kau ya Menteri Kehutanan? Waduh, dia berbinar-binar dia tuh. Saya nggak tanya partai apa kau. Jadi ini ada sekian ratus Menteri ESDM, segera evaluasi, ya. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP, ya. Cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang, ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa, ya. Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? 2 minggu. Enak aja 2 minggu. Enggak, 1 minggu, ya. Kita cabut semua IUP, ya. Prinsip-prinsip itu yang nggak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita. Saudara-saudara, saya kira itu sementara, ya, tahap pertama, dan dengan demikian saya ucapkan terima kasih media yang terhormat. Sekarang saya kira waktu minum teh. Saudara bisa keluar dengan baik. Protokol kasih snack dan teh yang banyak supaya mereka supaya mereka senang. Saya juga minta break 5 menit untuk minum kopi.